bukan pembenaran serta kemunafikan yang mengisbat dalam rasa, namun kesediaan yang sejatinya maujud dari ketiadaan sendiri. Aku adalah laksana zat kemanunggalan, sisi gelap maupun terang. Aku bukanlah sebuah legenda, tapi aku ini wujud. Bagi yang bisa merasakan keberadaanku, hanya orang-orang yang tidak terpesona pada wujud. Sosokku bisa dibaca dengan kolbu dan sukma kalian. Seloka ini membuatku merenung jauh ke dalam. Aku melihat di depan ada api yang besar, berkobar-kobar. Dan di seberang api, aku melihat manusia dari seluruh dunia berduyun-duyun menuju jurang kegelapan. Bumi seakan memang diam, namun menyimpan amarah yang terpendam. Semua ada masanya. Sekarang masanya menuntaskan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya Sang Maha Pencipta sudah menyiapkan untuk bumi Nusantara. Aku adalah saksi terciptanya alam semesta. Aku telah berada di puncak pendakian tongkat alit. Napasku bergulung dalam tanjakan iman, memandang teguh tauhidnya. Aku datang bukan untuk berperang, tapi aku datang untuk mendamaikan. Aku tak perlu dipilih, tapi terpilih. Aku menempati singgasana karena kepantasanku. Aku adalah misterinya. Inilah rahasia kehidupan yang tersembunyi bagi banyak orang. Bukan karena mereka tidak melihat kebenaran ini, tapi karena mereka tidak mempercayainya. Jangan merasa diri menjadi yang paling benar. Karena Allah mengetahui sebab akibat, aku menyatakan kisah sebenarnya. Digelarnya pagelaran jagat anyar. Aku adalah suatu wujud yang tunggal dan tersendiri, yang tidak dapat diterangkan ataupun diketahui, namun manusia mengingkarinya. Aku akan tetap terpingit di balik ruang gelap untuk menutupi cahayaku, memingit diri di balik dinding kegelapan. Tak ada yang mengetahui siapa aku sebenarnya dan di mana tempat keberadaanku saat ini. Kemunculanku Allah sendiri yang menghendaki pada waktu dan kejadian yang paling tepat. Kemunculanku dipersiapkan serinci mungkin, baik kondisi alam juga manusianya. Perjalanan ini menjadi kilas balik manusia dari puncak awal dan akhir, sebagai titik akhir peradaban manusia. Kehadiranku kelak sebagai kegembiraan yang besar, karena tiada sedikit pun kekalahan bersamaku. Akulah titisan sejatinya Paduka Yang Mulia Soekarno, mengarungi langkah sepenggal waktu. Aku datang menepati janjiku dalam sebuah perjanjian awal akhir, menuju tapak batas di penghujung zaman. Telah aku tuliskan sebuah risalah baru tentang diriku, atas apa yang sedang dan akan aku lakukan untuk semuanya. Ingatlah, kalian membawa takdir masing-masing. Aku masihlah seperti yang dahulu dalam segala kelebihan dan kekuranganku. Aku masih setia pada sumpah zaman terdahulu, bersatu pada raga yang berbeda. Aku melihat, aku mendengar dengan batinku, dan aku menyaksikan dengan batinku pula.
Aku mewakili semesta raya, diri pribadi dan seisinya. Maka telah kubuka pintu gerbang kemerdekaan diri pribadiku. Dalam masa penantian yang telah hampir selesai ini, aku kembali seperti doa yang rakyat panjatkan untukku terdahulu. Konsep suci dalam kemanunggalan seluruh umat manusia yang akan menjadi terangnya seluruh jagat semesta kehidupan. Aku telah bermakrifat kemanunggalan, di mana di dalamnya penuh dengan keheningan, kebijaksanaan, dan keriduan. Nikmatilah perjamuan suci yang mengantarkan pada kehidupan hakiki untuk kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Aku hadir menyapa sang malam dengan untian yang syahdu, mengusik kehadiranku dalam rindu pada ombak di laut biru. Janji itu kan nyata dalam alam Nusantara, menggenggam tangan untuk kebersamaan menjadi damai alam semesta. Jangan ada lagi gesekan, keegoan, keakuan pada manusia. Semua akan membawa bencana. Ibu Pertiwi sedang menangis. Allah Maha Tahu, Allah Maha Adil yang seadil-adilnya. Masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang untuk mengetahui segala sesuatunya. Sebenarnya hidup itu tidak banyak cerita, kecuali yang hanya berandai-andai. Aku hanya menunggu hitungan usiaku dalam kematangan tahun. Menjadi kemapanan dalam jiwa raga ternyatakan dalam nyata. Sedikit pun tak ada yang patut disombongkan dan dibanggakan. Kunci ilmu, kunci harta, dan kunci kerajaan ada di tanganku. Hilangkanlah keakuan diri. Cahayaku tidak terbakar di tempat panas dan tidak membeku di tempat dingin. Yang aku angon bukan singa, gajah, ataupun banteng. Akan tetapi yang aku angon ialah akhlak manusia, kesucian hati, kesunyian jiwa, dan bagi jiwa yang tidak ingkar pada Tuhannya. Bagi siapa tidak tahu Tuhannya, maka tidak akan tahu rahasianya. Dibaluti cahaya hitam dan putih, di antara cahaya dan pelangi dalam 1001 malam. Aku yang tersembunyi, aku yang harus adil bijaksana, dan aku satu-satunya manusia yang mendapat petunjuk. Tidak ada satupun manusia yang tahu keberadaanku, karena Allah lah yang menyembunyikannya sendiri. Santunku hadir menyapa jiwa dalam rasa tanpa batas. Sudah banyak yang tergelincir karena keakuannya sendiri dan saling menyalahkan karena hanya sepintas dalam melihat, mendengar, dan menyimpulkan. Akulah yang sesungguhnya dan patut untuk kalian percayai. Ciri-ciri yang dimaksud ada pada diriku. Aku sudah siap untuk mengakuinya di hari kebangkitan yang diperintahkannya melalui leluhur untuk diperintahkan ke seluruh umat manusia untuk meneruskan cita-cita luhur dalam misi dengan alamnya yang terkait perjanjian diri dengan alamnya tanpa batas dan antara yang belum terselesaikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu.